Pemirsa, banyak informasi yang terus berkembang dari pemeriksaan tersangka dan juga saksi dalam kasus pembunuhan gadis kecil Angelin di Bali. Untuk mengetahui perkembangan terbaru saat ini kita telah tersambung dengan Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi melalui telepon. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore. Ya, Pak Roni, hari ini Inavis kembali ke TKP. Bukti apa yang dicari? Apalagi yang perlu dilengkapi Pak Roni? ya. Setiap kasus yang tentunya tidak akan sempurna, itu kita harapkan bisa diperoleh di dalam setiap pengolahan tempat kejadian untuk kita bisa mendapatkan jejak-jejak atau bekas-bekas yang berkaitan dengan sebuah perbuatan pidana, termasuk perbuatan pidana yang mengakibatkan korban Angelin meninggal dunia. Oleh karena itu, walaupun sudah beberapa kali dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara oleh Polresta maupun Polda Bali, namun demikian penyidik mendapatkan asistensi dari Pusat Inavis Bareskrim Polri sebagai bentuk perhatian dari Bareskrim Polri dan juga pimpinan Polri untuk membantu agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Bali ini betul-betul dilaksanakan secara ilmiah guna mendapatkan jejak-jejak, dan apabila penguatan secara ilmiah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka bukan tidak mungkin pembuktian ini akan mendukung guna memberikan keyakinan hakim di sidang pengadilan nanti. Ya. Oleh karena itu Mbak Putri, terus kita lakukan berkaitan dengan adanya perkembangan keterangan. Iya, betul. Khususnya tersangka AG, sehingga kita berupaya untuk mendapatkan penguatan jejak-jejak yang mendukung penjelasan tersebut, Mbak Putri. Demikian. Pak Roni, ini kan berarti keterangannya terus berubah-ubah. Jadi seperti apa cara kerjanya? Apa dari keterangan itu kemudian polisi berusaha mencocokkan atau bagaimana? Karena kan yang tadi Anda sampaikan harus mengedepankan sisi ilmiah di sini. Ya, oleh karena itu 2 hari sebelumnya Polri dibantu oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berupa peralatan untuk membantu pemeriksaan dengan alat tes kebohongan atau lie detector. Ya. Ahli yang juga bisa mengkaji keterangan-keterangan yang bernuansa bohong atau bernilai benar. Nah, ketika kita mendengar keterangan tersangka AG dengan menggunakan lie detector, maka kita mendapatkan ada keterangan-keterangan yang benar. Nah, keterangan yang benar ini yang kemudian kita tindak lanjuti dengan upaya penguatan mencari jejak agar bisa dijadikan alat bukti sebagai keterangan yang bersangkutan. Tapi tidak hanya AG yang dites yang dilakukan tes melalui lie detector, tersangka M juga, apa hasilnya, Pak Roni? Ya, tersangka MM ini masih belum bisa maksimal kita, masih perlu ada kelanjutan mendengar keterangan tersangka MM untuk kasus penelantaran anak, tapi untuk kaitan kasus yang menyebabkan meninggalnya korban Angelin ini masih perlu ada pendalaman kembali, baik dengan menggunakan alat tes kebohongan maupun dengan kajian ahli kriminologi, ahli kriminologi yang kemarin juga sudah membantu penyidik Polda Bali dan Polresta Denpasar, Mbak Putri. Oke, Pak Roni, terakhir, Polda Bali menjadi sorotan. Bisakah benar-benar dipastikan bahwa polisi akan benar-benar mengawal kasus ini dan membuka seterang-terangnya? Ya, kan selama ini Metro TV dan juga media yang lain selalu menjadi pengawas bagi proses penyidikan ini. Kita juga transparan walaupun tidak telanjang. Artinya ada informasi yang masih bernilai informasi yang dikecualikan, yang memang untuk kepentingan persidangan nanti. Baik. Kami berjanji bahwa kami bekerja maksimal, profesional, dan
proporsional, tentu sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku, Mbak Putri. Baik, kami tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung Terima kasih, bersama Mbak kami Putri. Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi.